Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Septian Fajar Adi Putra. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil jurnal internasional yang sudah saya rangkum untuk mata kuliah kimia bahan yang berjudul pemanfaatan limbah minyak goreng dan lemak untuk pembuatan sabun toilet atau sabun mandi. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu saya, Ibu Igusti Ayu Arwati, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil jurnal internasional yang saya rangkum. Abstrak, sebuah perspektif ramah lingkungan berdasarkan penggunaan kembali bahan-bahan limbah seperti lemak sapi dan minyak nabati untuk pembuatan sabun disajikan. Lemak sapi dan minyak jelantah yang dibuang sebagai limbah rumah tangga dan restoran setelah digoreng ditinjau untuk produksi sabun toilet atau sabun mandi. Minyak yang dibuang dimurnikan dengan air garam dan diputihkan dengan hidrogen peroksida H2O2. Minyak jelantah dan lemak sapi yang telah dimurnikan dicampur dengan minyak kelapa yang biasanya digunakan untuk pembuatan sabun toilet. Minyak biasanya dicampur dengan perbandingan yang berbeda untuk pembuatan sabun toilet. Trigliserida, minyak nabati, dan lemak sapi disabunkan dengan natrium hidroksida NaOH melalui hidrolisis. 1. Perkenalan. Karena banyaknya lemak sapi yang dihasilkan, maka perlu adanya produksi sabun dari lemak sapi tersebut guna memberdayakan masyarakat yang tinggal di pedesaan. Umumnya, minyak jelantah yang komposisinya sama dengan lemak sapi. Hanya saja bentuknya cair dan tidak dibuang dengan baik di rumah-rumah, restoran, dan gerai catering. Permasalahan pembuangan limbah ini mengakibatkan tersumbatnya saluran pembuangan limbah dan rusaknya biota air. Dari limbah minyak jelantah ini juga dapat dihasilkan sabun yang memiliki dua tujuan, yaitu mengatasi masalah pengelolaan sampah sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa setempat. Sabun dibuat dari reaksi asam, dalam kasus kami lemak hewani, dan basa larutan natrium hidroksida, yang menghasilkan garam sabun, air, dan gliserin. Prosesnya disebut saponifikasi. Hampir semua jenis lemak atau minyak dapat diubah menjadi sabun dengan mereaksikannya dengan basa berair. Dalam bentuknya yang paling sederhana, proses pembuatan sabun berkelanjutan secara ekonomi dan ramah lingkungan karena tidak ada produk limbah yang dihasilkan. Sabunnya sendiri dapat terurai secara hayati dan proses saponifikasinya hanya memerlukan masukan energi minimal. Minyak nabati dan lemak hewani, keduanya terdiri dari trigliserida yang merupakan molekul gliserol yang diesterifikasi menjadi 3 asam karboksilat rantai panjang atau asam lemak. Ketika trigliserida digabungkan dengan basa berair seperti natrium hidroksida atau kalium hidroksida, terjadi hidrolisis ester trigliserida. Pada proses dari reaksi ini adalah sabun yang mengandung garam asam lemak dan gliserol bebas. Garam dari asam lemak inilah yang memberikan sifat khas pada sabun. 2. Review pembuatan sabun proses dingin. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, rendering lemak. Yang kedua, pemurnian dan pemutihan minyak nabati. Dan yang ketiga, reaksi saponifikasi. Pertama, rendering lemak. Suet dan lemak tubuh sapi yang dihasilkan dari hewan setelah disembelih diubah menjadi lemak, dan prosesnya terdiri dari pembersihan lemak untuk menghilangkan kotoran. Hal ini dapat dilakukan dalam panci tahan karat dengan air suling dan merebus campuran tersebut hingga lemaknya meleleh. Campuran dibiarkan mendingin pada suhu kamar, dan lemak padat yang bebas dari pengotor mengapung pada bagian atas, dan pengotor yang lebih padat tetap bersama air di bawahnya. 2. Pemurnian dan pemutihan minyak nabati. Hidrogen peroksida H2O2 larutan biasanya digunakan dalam pemutihan minyak nabati untuk memperbaiki warna setelah pemurnian minyak dengan larutan air garam.
Pencucian dengan larutan air garam menunjukkan adanya perbaikan pada tingkat pengotor dari minyak jelantah dan peningkatan warna. H2O2 semakin meningkatkan warna minyak nabati. Penurunan warna mungkin disebabkan oleh aksi hidrogen peroksida pada beberapa pigmen dengan melepaskan oksigen bebas. 3. Reaksi saponifikasi. Reaksi saponifikasi juga dikenal sebagai hidrolisis basa trigliserida adalah proses dingin untuk pembuatan sabun. Trigliserida adalah unsur utama lemak hewani dan minyak nabati yang dapat dimakan. Molekul-molekul ini dapat bereaksi dengan basa kuat seperti natrium hidroksida dalam fase air untuk menghasilkan garam natrium dari asam lemak terhidrolisis atau molekul sabun dan molekul gliserin. Berikut adalah contoh gambar reaksi saponifikasi. Berikut ada dua contoh sabun yang terbuat dari minyak goreng dan lemak. Ini dan ini. Demikian isi dari jurnal internasional yang saya rangkum. Kesimpulannya adalah minyak goreng nabati sisa setelah dimurnikan dan dalam perbandingan optimal dengan lemak dan bahan tambahan lainnya dapat digunakan untuk sabun toilet atau sabun mandi berkelanjutan. Dengan ini presentasi saya tutup. Sebelumnya saya minta maaf apabila dalam penyampaian saya ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.